Pada kesempatan ini saya sampaikan tentang perusahaan berdasarkan bentuk badan usaha di Indonesia pada mata kuliah kita Hukum Bisnis dan Perbankan. Perusahaan adalah tempat memproduksi barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Seiring dihapusnya pasal 2 sampai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, istilah pedagang ini dihapus dan diganti dengan perusahaan. Ini di KUHD, ya. Perusahaan berfungsi untuk menggerakkan perekonomian suatu negara. Pasalnya, perusahaan menyerap tenaga kerja untuk memproduksi suatu barang atau jasa agar bisa dijual ke masyarakat. Perusahaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan. Pasti ya, untuk perusahaan itu profit oriented. Kalau yayasan itu tujuannya memang nirlaba, tujuannya sosial, walaupun faktanya juga tetap mencari keuntungan. Perusahaan juga didefinisikan sebagai organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha. PT itu badan hukum. Kalau CV itu bukan badan hukum, adik-adik. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97, pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perusahaan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 82 tentang wajib daftar perusahaan, pengertian perusahaan adalah badan usaha yang didirikan dan beroperasi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Sesuatu dapat disebut sebagai perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya kegiatan produksi yang bersifat tetap dan berlangsung terus-menerus. Jadi produksinya itu tetap. Misalkan kalau produksi panci, panci aja, panci dan gorengan, misalnya penggorengan, ya, panci dan penggorengan. Jadi produksinya bersifat tetap dan berlangsung terus-menerus. Dua, dijalankan secara terang-terangan. Tiga, diadakan pembukuan untuk transparansi keuangan dan pemungutan pajak. Empat, bertujuan mencari laba atau keuntungan. Walaupun tidak setiap perusahaan itu produksi, ada yang assembly, ada yang trading, ya jual beli saja, dan lain-lain. Dengan demikian, pengertian perusahaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menjalankan bisnis komersial. Sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja, sekarang pihak pemerintah memang cenderung lebih berpihak ke arah pengusaha. Tapi coba kita menjadi bijak, kita melihat dari kacamata pengusaha. Jangan kita melihat dari kacamata kita sebagai karyawan atau buruh. Nanti kita tidak akan berkembang. Faktanya sekarang memang perusahaan diperbolehkan untuk menggaji karyawan tidak harus sesuai dengan UMR. Banyak kita lihat misalkan kayak di Migacoan, Mishu, dan lain-lain itu kan juga mereka memberi gaji juga tidak sesuai dengan UMR. Dan saat ini yang diperbolehkan agar ekonomi di negara kita ini maju, adik-adik. Ada yang ingin saya sampaikan, adik. Di saat umur kita ini masih muda, punggung, kaki, dan tangan kita masih kuat, penglihatan kita masih tepat, pendengaran masih akurat, dan pemikiran kita masih cermat. Jangan jadi pemalas. Kita harus bekerja keras dan melampaui batas. Amin. Sedangkan masalah hasil dan rezeki itu urusan yang di atas. Itu baru namanya laki-laki yang berkelas. Amin. Insya Allah, Allah akan memberikan rezekinya kepada orang yang pas dengan kadar yang pantas. Selama kita cari butiran beras. Karena kita ini laki-laki bermental baja, bukan bermental kapas. Amin, Tapi ya ingat Allah. adik-adik, cari rezeki yang halal, nggih, biar kita tidak masuk lapas. Dengan demikian, pengertian perusahaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menjalankan bisnis komersial. Sedangkan tujuan perusahaan adalah memanfaatkan sumber daya manusia dan alam
untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang bermutu tinggi agar bisa menciptakan keuntungan sebanyak-banyaknya. Lini bisnis perusahaan adalah untuk menentukan struktur bisnis perusahaan seperti halnya kemitraan, kepemilikan, korporasi, ataupun korporasi. Ya, seperti yang pernah saya katakan, hindari kita berkolaborasi atau berbisnis dengan orang yang sedang lapar. Kalau bisnis tersebut sudah mulai jalan, fokus kita dengan orang itu akan berbeda. Mungkin kita akan fokus pada jangka panjang terhadap tujuan bisnis atau perusahaan kita. Sementara dia fokusnya hanya untuk bisa makan dari bisnis yang sedang dijalankan. Karena dia tidak memiliki sumber penghasilan yang lain selain dari bisnis yang kita jalankan ini. Bagaimana kita bisa jalan bareng dengan tujuan jangka panjang jika dari awal fokus tujuan berbisnisnya berbeda, Adik? Saran saya, kalau jenengan kasihan, maka jadikanlah dia pekerja, berilah gaji, dan jangan jadikan dia partner bisnis. Karena visi dan misinya sudah berbeda. Jenis-jenis perusahaan berdasarkan bentuk badan usaha, ada perusahaan perorangan, persekutuan perdata atau manscape, persekutuan prima, perusahaan perseorangan yaitu jenis perusahaan yang modalnya dimiliki oleh satu orang pengusaha. Perusahaan perorangan ini bisa berbentuk UD ataupun berbentuk PT perorangan juga ada. Perusahaan perseorangan dijalankan oleh satu orang tersebut. Jika terdapat pekerja, maka statusnya hanya membantu si pengusaha yang berkaitan dengan perjanjian kerja. Ada persekutuan perdata atau manscape, jenis perusahaan yang berdiri dari perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dan memasukkan sesuatu untuk membagi keuntungan bersama. Persekutuan perdata merupakan bentuk umum dari persekutuan firma atau persekutuan komanditer, misalkan JV ya. Ada persekutuan prima, firma. Jenis perusahaan yang dibentuk dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama yang sama. Persekutuan firma dibagi menjadi firma dagang, firma jasa, firma umum, dan firma terbatas. Contohnya misalkan Oni Wijaya Law Firm. Di bawah satu nama saya, tapi yang kami berkolaborasi dalam menjalankan kantor hukum ini. Jenis-jenis perusahaan lainnya adalah persekutuan komanditer atau CV. Jenis perusahaan yang terdiri dari dua orang atau lebih, di mana anggotanya memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Ada persekutuan aktif atau direkturnya ya, dan persekutuan pasif atau komanditer, yayasan. Jenis perusahaan yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Jadi di yayasan ini bidangnya mesti tiga, sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Kalau kita misalkan di bidang pendidikan itu masuk di ranah sosial adik-adik. Namun jika kita melihat pengertian perusahaan menurut undang-undang dokumen perusahaan, yayasan tidak termasuk dalam perusahaan karena yayasan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Koperasi yaitu jenis perusahaan yang dioperasikan oleh anggotanya sendiri, di mana seluruh anggotanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengelola perusahaan. Kalau yayasan ini unsurnya ada pembina, pengurus, dan pengawas. Sedangkan di dalam pengurusnya itu ada ketua yayasan, sekretaris yayasan, dan bendara. Koperasi ini biasanya yang datang adalah 20 orang minimal untuk mendirikan sebuah koperasi. Jenis-jenis perusahaan berdasarkan bentuk badan usaha, yaitu perusahaan negara. Jenis perusahaan yang modalnya dimiliki oleh negara, baik sepenuhnya, sebagian besar maupun sebagian kecilnya. Mau buka usaha, suatu usaha harus memiliki izin usaha dari pemerintah, seperti hanya surat izin usaha perdagangan dan surat izin tempat usaha. Masyarakat semakin banyak yang membangun usaha seiring dengan semakin mudahnya mengurus izin usaha seperti menggunakan OSS, Online Single Submission.